Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Nadia Azhar dengan NIM 192311123. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis asupan menggunakan metode Quality Index gizi seimbang atau IGS dan Healthy Eating Index atau HEI. Baik, yang pertama-tama yaitu latar belakang. Metode IGS atau HEI ini digunakan untuk menilai kualitas diet secara lebih objektif di tengah meningkatnya permasalahan di gizi di Indonesia. Nah, IGS ini disusun berdasarkan pedoman gizi seimbang, menilai kesesuaian porsi pangan utama masyarakat Indonesia dan praktis digunakan pada berbagai kelompok termasuk remaja dan wanita dewasa. Nah, sebaliknya, HEI ini dikembangkan secara internasional dan lebih komprehensif karena menilai kualitas diet berdasarkan densitas gizi, proporsi energi, serta komponen moderasi seperti gula tambahan, natrium, dan lemak jenuh. Nah, penggabungan IGS dan HEI dalam satu kajian memberikan perspektif yang lebih lengkap karena IGS bersifat konseptual dan sederhana, sementara HEI lebih rinci dan mendalam. Misalnya yaitu ada pun tujuan praktikum yang dilaksanakan kali ini, yaitu yang pertama mendeskripsikan kualitas diet responden berdasarkan analisis asupan gizi menggunakan indeks gizi seimbang atau IGS dan Healthy Eating Index atau HEI. Yang kedua yaitu menganalisis perbedaan hasil penilaian kualitas diet responden yang diperoleh dari metode IGS dan HEI baik pada skor total maupun komponen penyusunnya. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi serta menjelaskan kelebihan dan keterbatasan penggunaan IGS dan HEI dalam menilai kualitas diet responden. Berikut adalah biodata responden yang saya wawancarai, yaitu yang bernama Ratu Cempaka, jenis kelaminnya perempuan, tempat tanggal lahirnya 25 April 2005, usianya 20 tahun. Nah, IMT-nya yaitu 24,7, BMR-nya 1415 kalori, SDA-nya yaitu 1415 kalori per hari, physical activity-nya yaitu 2413 kalori per hari, TE-nya yaitu 1708 kalori per hari. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari wawancara recall yang telah kami lakukan selama 2 kali, yaitu pada recall pertama dan recall kedua dapat dihasilkan perhitungan asupan gizi, yaitu energi, lemak total, GUFA, kolesterol, dengan natriumnya. Yang energinya yaitu pada recall pertama 1605 dan recall kedua yaitu total energinya 960. Baik, selanjutnya yaitu hasil perhitungan indeks gizi seimbang atau IGS yang memperoleh total skor yaitu 35 dari 100. Nah, skor indeks gizi seimbang ini menunjukkan bahwa kualitas diet masih rendah dan belum sesuai prinsip gizi seimbang. Nah, pola makan didominasi oleh karbohidrat dan protein hewani, sementara konsumsi sayur, buah, susu, dan kacang-kacangan hampir tidak ada, sehingga asupan vitamin, mineral, serat, dan antioksidan sangat minim. Nah, kondisi ini mencerminkan diet yang tidak beragam, berpotensi meningkatkan risiko gangguan metabolik dan belum sesuai dengan pedoman isi berikut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pola konsumsi melalui edukasi gizi dan peningkatan asupan pangan nabati untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan dari Healthy Eating Index atau HEI yang didapati skor total 52. Nah, skor Healthy Eating Index ini termasuk kategori need improvement, yaitu menandakan kualitas diet masih perlu diperbaiki. Meskipun asupan protein hewani, natrium, lemak jenuh, dan gula tambahan berada dalam batas rekomendasi, konsumsi buah, sayur, whole grains, dairy, dan pangan nabati sangat rendah, bahkan memperoleh skor 0 pada beberapa komponen. Hal ini menunjukkan bahwa diet belum beragam dan kurang memenuhi kebutuhan mikronutrien, serat, dan antioksidan, sehingga belum mendukung kesehatan jangka panjang serta pencegahan penyakit metabolik. Nah, dengan demikian kualitas diet responden masih perlu ditingkatkan, terutama pada aspek keberagaman dan keseimbangan pangan. Berikutnya yaitu kelebihan dan keterbatasan antara metode IGS dan HEI. Nah, Healthy Eating Index atau HEI dan Indeks Gizi Seimbang atau IGS merupakan dua metode penilaian kualitas diet dengan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi.
Nah, IGS ini lebih sederhana dan praktis karena menilai kualitas diet berdasarkan pemenuhan porsi kelompok pangan sesuai pedoman gizi seimbang atau PUGS di Indonesia, sehingga mudah digunakan dalam konteks lokal dan edukasi masyarakat. Namun IGS belum mampu menilai kualitas diet secara mendalam karena tidak memperhitungkan densitas zat gizi, kontribusi energi maupun komponen moderasi seperti sugar, lemak jenuh, dan natrium. Sebaliknya, HEI ini lebih komprehensif dan ilmiah karena menilai diet berdasarkan densitas gizi per 1000 kalori, proporsi energi, serta rasio purfa-muffa terhadap SVA sehingga lebih akurat untuk menggambarkan kualitas diet dan kaitannya dengan kesehatan. Nah, meskipun membutuhkan data yang lebih rinci dan analisis yang lebih kompleks, HEI ini memberikan hasil evaluasi yang lebih mendalam dan proporsional. Dengan demikian, IGS unggul dalam kesederhanaan dan konteks lokal, sedangkan HEI unggul dalam ketelitian dan kedalaman analisis kualitas diet. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Nah, pola konsumsi responden masih sangat jauh dari prinsip diet sehat dan seimbang dengan skor IGS 35/100 dan HEI 52/100 menunjukkan kualitas diet rendah dan perlu perbaikan. Asupan karbohidrat, protein hewani cukup tinggi, tetapi konsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, produk susu, dan whole grain sangat rendah sehingga tidak memenuhi kecukupan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Nah, untuk meningkatkan kualitas diet, responden disarankan memperbanyak konsumsi buah dan sayur 3-5 porsi per hari dan menambahkan sumber protein nabati, memilih whole grain, serta membatasi lemak jenuh dan gula tambahan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas salah kata dan terima kasih.